Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Untuk melakukan pemadaman, selain menerjunkan tim Satgas Darat, pemirsa, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Wajah Indonesia tercoreng. Presiden berjanji menindak tegas aparat yang gagal mengatasi kebakaran. Aktivitas penebangan pohon liar di kawasan cagar alam biosfer Giamsia Kecil, Kabupaten Bengkalis, Riau digerebek aparat Polda Riau. Ratusan kubik kayu olahan ditemukan dan 4 pelaku berhasil diamankan aparat. Ekosistem pegunungan di Indonesia mencapai tahap krisis. Hal ini dijelaskan tentang kondisi lingkungan hidup di Indonesia dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Hutan di Kalimantan hingga Papua masih terus mengalami eksploitasi dan penghancuran oleh korporasi, yakni berupa penggundulan hutan untuk dialihkan menjadi industri. Aktivitas industri ekstraktif yang mengeksploitasi alam ini bukan hanya berdampak pada menyusutnya hutan yang berfungsi sebagai penyerap emisi karbon dioksida, namun sekaligus ikut memperparah laju pemanasan global dan mengancam sumber penghidupan puluhan juta masyarakat. Dari riset yang telah dilakukan oleh Walhi, didapatkan data bahwa lahan seluas 159 juta hektar sudah terkapling dalam izin investasi industri ekstraktif. Luas wilayah daratan yang secara legal sudah dikuasai oleh korporasi yakni sebesar 82,91%, sedangkan untuk wilayah laut sebesar 29,75%. Data IPBS 2018 juga menyebutkan bahwa setiap tahunnya Indonesia kehilangan hutan seluas 680.000 hektar, yang mana merupakan terbesar di wilayah Asia Tenggara. Sedangkan data kerusakan sungai yang dihimpun oleh KLHK tercatat bahwa dari 105 sungai yang ada, 101 sungai diantaranya dalam kondisi tercemar, sedang hingga berat. Sangat miris melihat bagaimana keadaan ekosistem di daratan Indonesia akibat pemanasan global. Dengan kerusakan alam yang sangat besar itu, tak heran bahwa Indonesia banyak mengalami bencana alam. Selain itu, kerusakan hutan yang terjadi juga dapat membuat keanekaragaman hayati menjadi langka. Perlu dilakukan tindakan preventif dan pemulihan terhadap lingkungan alam. Untuk sekarang ini kondisi lingkungan ya, terutama daerah pegunungan, memang beberapa lokasi, terutama di Sukabumi ini, itu sudah ada dalam bentuk kawasan hutan lindung maupun kawasan taman nasional ya, itu. Tapi mulai beberapa tahun yang lalu itu sudah terjadi penggundulan, artinya pembalakan liar itu tidak bisa dikendalikan, artinya mereka secara diam-diam menebang pohon gitu ya. Tahu-tahu kondisinya sudah habis gitu, sehingga hal ini menyulitkan kita ya untuk bisa mencegah maupun
mengupayakan agar hal itu tidak terjadi. Ya. Jadi kita harus berupaya untuk bagaimana mengganti itu dengan menanam pohon lagi dan selalu mengadakan pendidikan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yaitu kita harus fungsi akar itu mengikat tanah gitu ya. Kalau pohonnya ditebang, ya tanah dia mau itu kemana, ngikat kemana? Akhirnya longsor terjadi. Banjir pun sama kan. Kita buang sampah, misalnya ada yang buang sampah ke sungai. Sungai itu kan harus mengalir terus. Nah karena banyak sampah, jadi meluap. Ya pokoknya banyak bencana alam yang terjadi akibat manusia sendiri gitu. Tapi banyak yang tidak menyadari. Untuk memperbaiki kualitas lingkungan, salah satu yang bisa kita lakukan yaitu menanam pohon. Karena lingkungan kotor sekalipun bisa bersih jika ada pohon. Dan pohon juga dapat menyerap gas karbon. Ya, baik untuk ekosistem di darat saat ini, apa contohnya di hutan kan, masih banyak penebangan pohon-pohon gitu untuk digunakan buat kayu atau apa gitu kan, tapi mereka ngambil tanpa izin dulu kan, terus digunakan untuk bahan-bahan lainnya, jadi kan apa pohonnya itu kan berkurang gitu. Sedangkan kalau misalkan kita banyak sering menebang pohon itu kan jadi gundul kan, terus terjadinya longsor itu kan. Kalau menurut saya sendiri ya, itu kalau di Indonesia sendiri itu sangat memprihatinkan, pertama untuk itu di lingkungannya kan. Sekarang banyak orang kayak misal menebang hutan sembarangan gitu, terus juga kadang kan apa seperti itu polusi juga kan sekarang kan makin banyak di Indonesia, macet di mana-mana gitu kan, polusinya tambah banyak gitu kan. Ya, untuk keanekaragaman hayati memang sangat kaitannya sangat erat dengan ekosistem ya. Jadi ekosistem ini
menentukan keanekaragaman hayati ini bisa lestari ataupun bisa lebih baik, terutama jika kita menyiapkan semacam rumah untuk keanekaragaman hayati tersebut ya. Jadi hal ini apa yang sudah ada kita bangun, baik hutan maupun wilayah pesisir itu bisa tetap dijaga, kemudian dirawat, bahkan kalau bisa lebih diperluas lagi sehingga kondisi keanekaragaman hayati di kita tidak dapat punah ataupun berkurang ya, sehingga bisa terus bisa terjaga dan bisa diwariskan kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Kita jaga agar bisa berlangsung terus, karena kalau keanekaragaman hayati tetap berlangsung, kehidupan manusia pun akan berlangsung. Karena yang membuat kerusakan lingkungan sendiri itu manusia. Ya, jadi kita harus bertanggung jawab atas keanekaragaman hayati tersebut. Caranya yaitu dengan menanam pohon langka pada saat Hari Keanekaragaman Hayati yang dilaksanakan pada 22 Mei setiap tahun. Menurut saya harapan untuk ekosistem sekarang ini kita harus lebih memperhatikannya, menjaganya. Jangan sampai kita melakukan hal negatif untuk keburukan ekosistem sendiri itu. Jadi kita harus benar-benar perhatikan biar ekosistem itu tetap terjaga dengan baik. Kalau ekosistem mungkin kayak dulu kan nggak terlalu parah kan Indonesia kan, mungkin kalau bisa kembali kayak dulu ekosistemnya terjaga gitu kan, nggak terlalu banyak polusi, udaranya nggak tercemar gitu, seperti itu. Bagaimana harapan bagi Indonesia, serta bagaimana harapan terhadap pemerintah untuk terus memperhatikan kondisi ekosistem darat, khususnya daerah pegunungan.